Di sini saya udah ada tabel. Yang pertama aksara Pallawa, yang kedua aksara pasca Pallawa atau biasa disebut aksara Kawi. Nah, ini jadi kita mau ngelihat atau ngebuktiin bahwa aksara Sunda itu asalnya dari aksara Pallawa. Nah, untuk yang pertama kita bandingin dulu yang dari prasasti Hulu Dayeuh. Kita lihat. Nah, di sini kita ada kelihatannya bentuk turunannya. Yang asalnya gini terus jadi gini. Nah, di aksara prasasti Hulu Dayeuh dia bentuknya kayak gini. Ya. Terus untuk bunyi ga sama bunyi ga sebenarnya gak ada ya. Yang bunyi ga ini saya rekayasa hasil analogi, soalnya di prasastinya gak ada. Nah, terus untuk bunyi nga, terus bunyi ca juga gak ada, bunyi ja, terus bunyinya, terus ta, terus da, na, terus bunyi pa sama bunyi ba. Lanjut satu sisinya, terus ma, terus ya, ra, la, bunyi wa gak ada, terus sa, terus ha, bunyi a, terus bunyi i sama u. Nah, jadi kita lihat di sini ada kemiripan bentuk ya, yang jelas banget. Jadi di aksara Pallawa ini ya bentuknya kayak gini, dia lebih panjang. Terus pas turun jadi aksara Kawi dia ngalamin penyederhanaan. Jadi si bagian topi ini jadi panjang, terus yang bagian tambah ke bawah ini dia berubah jadi kayak badan, terus ini ke bawah dikit. Yang ini juga sama. Nah, ini untuk yang Hulu Dayeuh. Sekarang lanjut ke yang prasasti batu tulis. Untuk prasasti batu tulis, ini ka, terus ga, terus nga, terus ca, terus ja, terus nya, ta, da, na, pa, terus ba. Terus lanjut sisi lainnya, ini ma, terus ya, ra, terus la, wa, terus sa, bunyi h. Terus ini buat vokalnya. Sekarang lanjut ke tabel yang prasasti Linggawangi.
Yang ini bunyi ma. Ma, ra. Untuk beberapa huruf kayaknya, kayaknya sajanya itu gak ada ya. Kalau yang di sini ini hasil rekayasa saya sendiri ya, hasil analogi dari aksara lain, jadi gak usah dimasukin karena di prasasti aslinya gak ada. Sekarang lanjut yang tabel prasasti Kabantenan. Nah, sejauh ini kita lihat ya, untuk bentuk aksaranya konsisten perubahannya. Yang asalnya gini lengkap, ada kait di bawah, terus ada badan sama bagian topi. Makin ke bawah dia makin hilang, makin sederhana. Tapi kita bisa lihat perubahan konsistennya. Nah, kenapa bisa berubah gini? Karena dia efisiensi buat nulis, karena aksara Pallawa ini terlalu banyak ornamen atau hiasan. Nah, kayak gini contohnya ya, bentuknya itu terlalu banyak ornamen atau bagian-bagian yang gak penting. Apalagi kalau dipakai nulis buat naskah itu kan pasti susah ngabisin banyak spasi, banyak tempat. Kalau bentuknya disederhanain gini, dia jadi tiap barisnya itu efisien. Jadi satu baris daun lontar itu bisa sampai 7 sampai 5 baris itu. Kalau pakai aksara Pallawa mungkin cuma sampai 3 baris doang, karena kan nulisnya kepanjangan gitu ya ke bawahnya. Terus lanjut kita bandingin sama aksara Sunda Prasasti Kawali.
Terus lanjut di sini ada aksara Buddha. Nah, sekarang bisa kita lihat lagi ya untuk bentuk aksaranya. Jadi udah jelas ya kalau ini tuh emang turunan dari aksara Pallawa. Lanjut lagi ke aksara Sunda naskah Bujangga Manik. Terus lanjut lagi yang aksara dari lontar Sang Hyang Sasana Mahaguru. Bunyi ma.
Terus terakhir yang aksara Sunda naskah cerita Ratu Pakuan. Nah, untuk yang terakhir aksara Sunda Baku. Nah, jadi untuk tabel perubahan dari aksara Palawa ke aksara Sunda Baku atau aksara Sunda modern ini, dia perjalanannya panjang ya. Dari aksara Palawa terus dia turun jadi aksara Sunda Baku. Nah, aksara Sunda Baku ini dia bukan aksara Sunda kuno ya. Dia aksara hasil pembakuan tahun 90. Jadi dia tuh sebenarnya penyederhanaan. Contohnya kayak bunyi ma ini ya. Asalnya kan gini. Terus dia disederhanakan jadi kayak gini. Jadi si bagian garisnya itu diringkas. Pokoknya dia hasil ringkasan ya. Contoh K. Asalnya ada topi. Terus topinya dihilangin jadi gini doang gitu. Terus bunyi nah asalnya gini, dia jadi gini. Jadi jalur evolusinya tuh kayak gini ya. Jadi intinya kenapa aksara Palawa ditinggalin terus malah disederhanain jadi aksara Kawi sama aksara Sunda kuno, karena si aksara Palawa ini dia terlalu panjang, terlalu ornamental, jadi dia cocoknya cuma buat prasasti, nggak cocok buat dipakai nulis di daun lontar yang tipis. Kalau dipaksain dia malah ngabisin celah gitu. Kalau bentuknya kayak gini kan pipih, jadi buat kalau dipakai nulis dia bisa lebih efektif gitu. Kalau aksara Palawa kan dia panjang, jadi ngabisin sampai 2 baris kan, satu huruf doang. Tapi kalau Palawa, kalau aksara Kawi turunannya kan bisa lebih cepat, kayak gini doang ya.